Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak yaitu Ririn Safitri dengan NIM 19150400011. Baik. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. KD.3.2 yaitu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Kemudian KD4.2 membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu menganalisis konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia, kemudian membuat laporan tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia, dan juga yang terakhir menyajikan laporan tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia dilengkapi dengan peta. Nah, di sini ada 3 outline dari materi yang hari ini kita bahas, yaitu yang pertama pengertian konservasi flora dan fauna, kemudian yang kedua manfaat konservasi flora dan fauna, dan juga yang ketiga upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, yang pertama yaitu apa sih pengertian dari flora? Nah, jadi flora berasal dari bahasa Latin yang diambil dari kata flora, nama seorang dewi pelindung bunga dan taman serta dewi kesuburan dalam mitologi Romawi. Flora berarti alam tumbuhan atau nabatah adalah khasana segala macam jenis tumbuhan dan hewan. Nah, di sini pengklasifikasian flora dan fauna itu dapat berdasarkan bentuk fosil dari kurun waktu sejarah pada masa tertentu, kemudian bisa juga berdasarkan lingkungan, keadaan, ataupun berdasarkan sifat khususnya, begitu. Next, kan tadi sudah flora, flora itu tumbuhan. Nah, sekarang itu fauna, fauna secara sempitnya itu hewan. Nah, fauna juga berasal dari bahasa Latin, yaitu alam hewan. Artinya khasana segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Nah, fauna ini dapat tumbuh di daratan ataupun di perairan. Fauna memiliki ukuran tubuh, kemudian bentuk tubuh, kemudian cara hidup, cara berkembang biak, jenis makanan, dan tempat hidup atau habitat yang berbeda sesuai dengan jenisnya, dan cara hewan beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Nah, seperti di sini kita bisa lihat di sini ada burung, kemudian ada komodo. Nah, di sini kan sudah bilang bahwa memiliki bentuk tubuh yang berbeda antara burung dan komodo. Tentunya mereka memiliki tubuh yang berbeda, kemudian ukuran yang berbeda, cara hidup yang berbeda, cara berkembang, jenis makanan, tempat habitat, dan lain sebagainya yang sudah berbeda sesuai dengan jenisnya dan juga lingkungannya. Gitu. Next, di sini setelah kita mengetahui apa pengertian dari flora dan fauna, selanjutnya pengertian dari konservasi. Nah, konservasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu conservation, yang artinya pelestarian dan perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi adalah upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, dan distribusi pada pengurangan konsumsi energi di pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Pengertian pelestarian flora dan fauna adalah menjaga secara utuh flora dan fauna agar tidak punah. Contohnya
Ini adalah bunga Rafflesia arnoldii. Nah, bunga ini kalau tidak salah di Bengkulu ya, gitu. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan manfaat konservasi flora dan fauna. Nah, di sini ada 3 manfaat, yaitu bagi masyarakat umum, kemudian bagi lingkungan, dan bagi peserta didik. Baik, bagi masyarakat umum, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya untuk pelestarian lingkungan dan pencegahan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan yang mengganggu ekosistem lingkungan, terutama untuk mencegah punahnya flora dan fauna yang ada di alam. Jadi, maksud dari hal tersebut, jadi konservasi, seperti yang kita ketahui bahwa konservasi itu pelestarian flora dan fauna. Jadi, kalau misalnya eh, konservasi ini memiliki manfaat bahwa uh, mencegah mencegah dari hal-hal yang dapat mengganggu ekosistem atau perbuatan yang dapat mengganggu ekosistem dari masyarakat. Mungkin hal-hal tersebut dari kegiatan masyarakat, kegiatan manusia sekitar, yang dimana itu dapat mencegah punahnya flora dan fauna yang ada di alam. Intinya seperti itu. Kemudian, yang kedua bagi lingkungan. Nah, bagi lingkungan, manfaat konservasi itu akan terjadi keseimbangan alam. Maksudnya adalah jika flora dan fauna yang ada di alam tidak mengalami kepunahan, otomatis flora dan fauna itu sendiri yang akan menata dan menjaga alam agar tetap seimbang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dilakukan konservasi atau pelestarian flora dan fauna, otomatis flora dan fauna tersebut tidak akan punah. Nah, dengan tidak punahnya flora dan fauna tersebut, maka mereka akan menjalankan tugasnya, yaitu untuk menjaga keseimbangan alam, seperti itu. And the last itu ada bagi peserta didik. Nah, bagi peserta didik tugasnya manfaatnya apa? Nah, tentunya peserta didik akan memiliki jiwa sosial dalam masyarakat. Setiap dalam pelestarian flora dan fauna, mereka dituntut untuk berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan, seperti itu. Jadi intinya peserta didik akan memiliki jiwa sosial, especially in environment, in conservation, seperti itu. Khususnya dalam melestarikan lingkungan, gitu. Nah, selanjutnya yaitu upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Nah, di sini ada 3, yaitu Suaka Marga Satwa, kemudian ada hutan lindung, dan juga cagar alam. Di sini kakak akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Baik, di sini yang pertama yaitu Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa itu apa? Nah, Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Nah, jadi intinya Suaka Marga Satwa itu tempatnya hewan-hewan yang unik dan membutuhkan perlindungan agar tidak punah, seperti itu. Biasanya hewan-hewan yang terancam punah itu dilestarikan di sini, begitu. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya itu ada Suaka Marga Satwa Muara Angke yang ada di DKI Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu hutan lindung. Nah, kan tadi sudah Suaka Marga Satwa, selanjutnya hutan lindung. Nah, definisi hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, kemudian bencana, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah. Seperti itu. Nah,
Di sini kita bisa lihat di gambar itu merupakan salah satu contoh hutan lindung yang ada di Indonesia, yaitu hutan lindung Wehea. Nah, di sini banyak satwa-satwa liar yang dilindungi. Nah, di mana mereka juga terancam karena banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang biasa melakukan pemburuan. Pemburuan itu dilakukan tentunya memiliki modus atau memiliki niat, misalnya mereka ingin menjual ataupun sebagainya, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu cagar alam. Nah, cagar alam adalah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan akan tumbuhan dan ekosistem tertentu yang harus dilindungi atau dilestarikan, dan perkembangannya berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi aslinya. Flora dan fauna yang terdapat di dalamnya dapat digunakan untuk keperluan di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, ini mungkin monyet ya, monyet. Nah, contohnya ini di Cagar Alam Karaenta. Cagar Alam Karaenta itu ada di Bantimurung, itu di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. And the last, ini ada salah satu upaya konservasi flora dan fauna dunia yang ada di South Africa atau di Afrika Selatan. Itu the Great Limpopo Transfrontier Park. Nah, di sini membentang seluas 99.800 km persegi, membutuhkan beberapa taman nasional yang berbatasan menghubungkan beberapa taman nasional yang berbatasan dengan negara-negara Afrika Selatan, yaitu di Afrika Selatan ada Taman Nasional Kruger, kemudian di Mozambik ada Taman Nasional Limpopo, dan di Zimbabwe ada Taman Nasional Gonaresho, Suaka Manjinji, kemudian Menjikipan, dan Malipati Safari Area. Salah satu tujuan safari utama di dunia ini terdiri dari area sabana dataran rendah yang luas dan terbelah oleh pegunungan Lebombo. Nah, selain rumah bagi badak, kawasan ini juga menaungi 500 spesies burung, 147 mamalia, 116 reptil, 47 spesies ikan, dan 34 spesies katak dengan 5 sungai utama. Nah, yang terakhir, di sini ada tugas. Jadi adik-adik coba buat laporan tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dan dunia terkait sebuah kasus. Bisa bersumber dari artikel atau jurnal, serta buatlah peta persebarannya secara sederhana. Seperti itu. Jadi petanya dibuat tidak perlu secara lengkap atau di software, tidak perlu. Jadi teman-teman hanya buat peta bisa di manual, kemudian digambar di situ flora dan faunanya, persebarannya di mana, seperti itu. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.